Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam tema keutamaan pembaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Taib, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfin syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak memiliki hafalan Quran sedikit pun diibaratkan seperti rumah yang roboh. Ini fadilah untuk orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi orang yang menghafalkan Al-Quran itu seperti diibaratkan seperti rumah. Ketika dia menghafal Al-Quran, maka rumahnya itu akan kokoh, kuat, dan bisa ditempati. Dan sebaliknya, jika seseorang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun, maka Rasulullah SAW bersabda diibaratkan seperti rumah yang roboh. Di hadis lain diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' waqra' warattil kama kunta turattil fid dunya wa inna manzilataka 'indal akhiri ayatin taqra'uha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang memiliki Al-Quran, atau orang yang selalu membaca Al-Quran, atau orang yang menjaga Al-Quran termaksud menghafalkannya. Kata Rasulullah SAW, bacalah dan naiklah ke derajat yang paling tinggi, bacalah dengan tartil, sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia, tempat yang dijanjikan untukmu bertempat dengan ayat yang terakhir kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Ini adalah dalil di mana pembaca Al-Quran memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang selalu menjaga Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, maka dia akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya sesuai dengan amalannya kepada Al-Quran. Entah dia membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Jadi ini sangat mulia bagi seorang pembaca Al-Quran, terutama seorang penghafal Al-Quran yang dia hafal lalu dia amalkan, lalu dia ajarkan. Ini sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di akhirat kelak sesuai dengan amalannya kepada Al-Quran. Di hadis lain diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'is syams fi buyutil ad-dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, ia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang menerpa rumah-rumah yang ada di dunia. Andai kata hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran? Hadis riwayat Abu Daud. Ini keutamaan
bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Anak itu langsung memakaikan mahkota itu di hari kiamat, yang dimana mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di dunia. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, akan tetapi kedua orang tuanya juga mendapatkan keistimewaan dari anaknya yang menjadi penghafal Al-Quran. Di hadis lain dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'budatullahi ta'ala faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyubashir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tidak akan mengadab hati yang menghafal Al-Qur'an, dan Al-Qur'an benar-benar merupakan jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa yang mendatangi ia akan aman. Bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Quran. Ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab seorang yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bahkan seseorang yang mendatangi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, serius mengamalkannya, maka dia akan aman. Dan dikatakan wa man ahabbal Qur'an falyubshir, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an maka berikanlah berita gembira kepadanya. Dan hadis terakhir dalam tema ini adalah diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Himani. Ia berkata, saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang manakah yang lebih ia sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran. Lalu Sufyan Ats-Tsauri menjawab, orang yang membaca Al-Quran, karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian hadis-hadis, dalil-dalil keutamaan penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan insyaallah kita akan masuk ke tema selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.